Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang erythema multiformis. Erythema multiformis adalah reaksi hipersensitivitas pada kulit yang sering kali dipicu oleh infeksi. Erythema multiformis ditandai dengan munculnya lesi kulit kemerahan. Kondisi ini bersifat akut, tidak menular, dan biasanya dapat sembuh dengan sendirinya tanpa menimbulkan komplikasi. Belum diketahui secara pasti penyebab erythema multiformis. Namun, kondisi ini umumnya dipicu oleh infeksi virus, seperti virus herpes simplex dan Epstein-Barr. Pada beberapa kasus, erythema multiformis tidak hanya terjadi pada kulit, namun juga dapat terjadi di lapisan mukosa, seperti bibir dan mata. Penyebab erythema multiformis. Erythema multiformis merupakan salah satu jenis reaksi hipersensitivitas. Reaksi hipersensitivitas terjadi saat sistem imun atau sistem kekebalan tubuh bereaksi keliru atau berlebihan terhadap paparan bahan atau kondisi tertentu. Penyebab utamanya belum bisa dipastikan. Walaupun penyebabnya belum bisa dipastikan, erythema multiformis umumnya dipicu oleh infeksi, obat-obatan, atau paparan bahan kimia tertentu. Beberapa jenis infeksi yang bisa memicu terjadinya erythema multiformis adalah virus, seperti herpes simplex, Epstein-Barr, varicella zoster, parapos-virus, adenovirus, hepatitis, HIV, atau cytomegalovirus, bakteri, seperti Mycoplasma pneumonia, Neisseria meningitidis, Treponema pallidum, atau Mycobacterium avium complex, jamur, seperti Histoplasma capsulatum, Coccidioides, atau dermatofits, parasit, seperti Toxoplasma gondii atau Trichomonas. Pada beberapa kasus, erythema multiformis dipicu oleh penggunaan obat-obatan tertentu, seperti obat golongan barbiturat, obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS, obat antikonvulsan atau anti-kejang, seperti phenytoin, obat golongan phenothiazine, obat antibiotik golongan sulfonamida, penisilin atau nitrofuransian, vaksin tertentu, seperti BCG, polio, tetanus, atau difteri. Faktor risiko erythema multiformis. Walaupun bisa terjadi pada semua golongan usia, erythema multiformis sering ditemui pada usia 20-40 tahun. Selain itu, seseorang yang memiliki riwayat penyakit herpes, menggunakan obat-obat tertentu, menderita gangguan sistem kekebalan tubuh, kanker, juga memiliki risiko untuk mengalami erythema multiformis. Gejala erythema multiformis. Pada kondisi erythema multiformis, reaksi hipersensitivitas yang terjadi akan ditandai dengan timbulnya lesi atau perubahan atau kelainan pada kulit. Seringkali lesi yang muncul terasa gatal dan seperti terbakar. Erythema multiformis ringan atau minor biasanya hanya ditandai dengan lesi pada kulit dan tidak disertai dengan gejala yang lain. Berikut ini adalah beberapa karakteristik lesi kulit yang terjadi pada erythema multiformis yaitu: berwarna kemerahan yang berkembang menjadi papul atau lesi kulit yang menonjol dan lebih tinggi dibandingkan area kulit sekitarnya, memiliki inti di tengah, terkadang bisa muncul lepuh dan kerak di bagian tengah papul, terasa gatal atau terbakar, timbul di badan, wajah, dan leher secara simetris. Umumnya lesi pertama kali muncul di daerah punggung tangan atau kaki, kemudian menyebar ke tungkai hingga mencapai badan. Umumnya lesi yang terjadi mengenai kurang dari 10% area kulit di tubuh. Erythema multiformis yang ringan umumnya jarang mengenai lapisan mukosa. Namun, pada erythema multiformis yang berat atau mayor, lesi juga akan muncul di lapisan mukosa, terutama di bibir, mulut, atau mata. Selain itu, pada erythema multiformis yang berat, beberapa gejala berikut mungkin akan menyertai lesi pada kulit, yaitu demam, menggigil, nyeri sendi, mata merah, pedih, penglihatan kabur dan lebih sensitif terhadap cahaya, serta nyeri pada daerah mulut dan tenggorokan, sehingga sulit makan dan minum. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami gejala erythema multiformis, seperti yang telah disebutkan di atas. Lesi yang muncul pada kondisi erythema multiformis dapat mirip dengan penyakit lain. Oleh karena itu, pemeriksaan ke dokter sangat penting untuk memastikan diagnosis. Segera ke IGD bila Anda mengalami lesi yang ada di kulit semakin meluas dan disertai dengan kulit mengelupas, lesi yang ada mulut semakin banyak, timbul rasa nyeri atau rasa terbakar yang semakin memberat, timbul bintik di sekitar mata atau bagian putih mata terlihat memerah, semakin sulit untuk bernapas, makan, atau minum. Diagnosis erythema multiformis. Dokter akan menanyakan keluhan dan gejala yang dialami, riwayat kesehatan, termasuk riwayat penyakit infeksi dan penggunaan obat-obatan sebelumnya. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan kulit. Dokter akan mengamati warna, bentuk, ukuran, dan persebaran lesi.
Erythema multiformis umumnya didiagnosis melalui tanya jawab dan pemeriksaan pada kulit. Namun, untuk mengetahui penyebab atau kondisi yang mungkin mencetuskan erythema multiformis, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan, seperti biopsi kulit, untuk mengetahui penyebab pasti dari erythema multiformis dengan mengambil sampel kulit yang kemudian akan diperiksa dengan mikroskop, tes darah, untuk mengidentifikasi keberadaan antigen dan antibodi guna memastikan keberadaan virus atau bakteri pemicu erythema multiformis. Pengobatan erythema multiformis. Pada sebagian besar kasus erythema multiformis ringan, lesi dapat sembuh dengan sendirinya dalam beberapa minggu tanpa perlu perawatan medis. Namun, jika kondisi yang dialami cukup parah, beberapa metode pengobatan dapat dilakukan. Pengobatan erythema multiformis bertujuan untuk mengatasi faktor pemicu dan meredakan keluhan dan gejala yang timbul. Pengobatan akan dilakukan berdasarkan usia, gejala, tingkat keparahan, serta pemicu erythema multiformis. Khusus pada penderita erythema multiformis berat atau mayor, pasien dapat menjalani perawatan rawat inap di rumah sakit untuk mencegah dan mengobati komplikasi. Beberapa jenis penanganan yang mungkin akan diberikan oleh dokter adalah pemberian obat antiviral untuk menangani infeksi virus yang memicu terjadinya erythema multiformis, pemberian obat antibiotik jika erythema multiformis dipicu oleh infeksi bakteri atau untuk mengatasi infeksi sekunder yang terjadi di kulit, menghentikan dan mengganti pilihan obat jika disebabkan oleh penggunaan obat tertentu. Untuk meredakan gejala dan keluhan erythema multiformis, pasien dapat diberikan obat-obatan berupa antihistamin dan kortikosteroid topikal, untuk mengatasi gatal-gatal, obat kumur yang mengandung antiseptik, untuk mengurangi rasa tidak nyaman di mulut dan tenggorokan serta untuk mencegah infeksi sekunder pada rongga mulut. Kortikosteroid oral bisa dipertimbangkan, untuk meredakan peradangan yang terjadi pada erythema multiformis yang berat. Erythema multiformis umumnya akan sembuh dengan sendirinya tanpa meninggalkan bekas luka dengan masa penyembuhan sekitar 2-3 minggu. Namun untuk kasus erythema multiformis berat, masa penyembuhan dapat berlangsung hingga 6 minggu. Komplikasi erythema multiformis yaitu kerusakan kulit permanen, infeksi kulit, seperti selulitis, dehidrasi dan malnutrisi, kerusakan mata permanen, keracunan darah, peradangan di organ, seperti hati dan paru-paru, sepsis. Pencegahan erythema multiformis. Karena belum dapat diketahui penyebabnya, pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari hal yang dapat memicu terjadinya erythema multiformis. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah jaga kesehatan dan kebersihan diri agar terhindar dari infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit, yang dapat memicu terjadinya erythema multiformis. Jika pernah mengalami erythema multiformis akibat penggunaan obat, maka hindari penggunaan obat tersebut di kemudian hari. Selalu melakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami penyakit infeksi. Hindari konsumsi dan penggunaan obat-obatan secara sembarangan. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.